Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Jus Mabar Jumat sore bersama Akbar. Dan hari ini kita tidak live. Sekarang saya ditemani dengan Pak Adam yang akan bertanya-tanya ke Pak Fani, seorang konten kreator, kreator maskot, kreator semuanya dah pokoknya. Jadi nanti kita akan tanya-tanya tentang sebuah mahakaryanya di tahun 2020 akhir dan sekarang mulai menjadi sebuah karya yang monumental yang kita kenal dengan nama Sidika. Apa itu Sidika? Kita tanya-tanya nanti. Tapi sebelumnya seperti biasa buka masker dulu. Kami dari tim Jus Mabar, semua orang juga mengungkapkan belasungkawa dulu dengan kejadian-kejadian yang menimpa kita sejak tahun 2021 awal. Ada tragedi Sriwijaya Air, kemudian gempa, yang terakhir ya longsor, kemudian ada banjir, ya dan meninggalnya Ustadz Syekh Ali Jaber. Kami sangat berduka cita yang paling dalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain itu juga kami tetap bersemangat atau berdoa semoga di tahun ini walaupun itu diawali dengan sesuatu yang menurut kita kurang mengenakan hati, semoga 2021 menjadi awal yang tetap baik bagi kita semua. Amin. Kita masuk saja. Kali ini saya mengundang Pak Adam untuk nemenin saya nih. Karena apa? Karena kita kedatangan Pak Fani yang harus ditanya-tanya dengan detail. Siap, Bos. Oke. Pak Adam kayaknya biar kelihatan dibuka Pak Adam, walaupun kita kan saya mau kasih satu pesan buat kawan-kawan sekalian. Boleh. Karena masih dalam kondisi pandemi, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak. Nih, kami sudah jaga jarak dan yang terakhir adalah menghindari kerumunan ya. Itu mencuci tangan yang terakhir. Jangan lupa yang itu. Jadi 3M jangan lupa. Semoga 3M. Kita pandemi segera berlalu. Amin. Dan kita bisa kembali normal seperti sedia kala. Amin. Saya lepas dulu. Oh ya. Jadi kami di sini circle ya. Jadi insya Allah tidak keluyuran atau bertemu dengan orang-orang lain sehingga kami yakin dengan membuka masker, insya Allah kami tetap terjaga aman. Studionya sudah disterilisasi. Oh iya, jelas dong. Wajib, apalagi tahun 2021. Pak Fani sehat ini? Mantap. Kok lagi ya Pak Fani ya? Pak, ini bajunya kekecilan. Jadi rasanya enggak enak. Ini baju minjem ya Pak? Baju abad yang lalu ini kok rasanya aduh kekecilan ini. Kekecilan atau biar kelihatan badannya six pack gitu Pak? Oh iya, kan habis workout katanya. Mulai 2021. Sudah lumayan sih ini agak besar. Waduh, iya. Luar biasa. Oke, kita kembali ke topik lupa ya. Aduh. Ya, dari tadi kita coba ngobrol berdua, nanti kita usahakan Pak Fani akan ngobrol di 5 menit terakhir. Jadi kita nggak usah ngobrol ya. Kita undang kita tidak perlu. Ya tidak perlu. Kita aja ngobrol berdua sampai nanti akhirnya 5 menit terakhir baru kita tanya Pak Fani. Udah enggak apa-apa, kita lanjut aja. Sekarang sebagai pembukaan awal, Sidika dikenal sebagai maskot Undikma saat ini dan sekaligus hari ini ada launching secara resminya di media digital yang terutama di YouTube. Nanti akan kita share di YouTube ini video sekaligus menandakan Sidika launching, benar ya Pak Adam ya? Oke, sebelumnya mungkin kita perlu perkenalkan dulu nih. Siapa sih Pak Fani ini? Dari tadi sudah muncul di tengah, tapi kita enggak kenalkan beliau ini. Oh iya sengaja Pak. Kita kenalkan dulu dong. Oh iya. Saya tahu banyak orang yang sudah kenal, tapi perlulah kita kenalkan kembali supaya orang jadi lebih ingat siapa Pak Fani dan apa kiprahnya di NTB hari ini lah, kira-kira seperti itu, atau di Undikma lah kira-kira. Oke, silakan Pak. Bapak buka tapi saya diperkenalkan. Kan saya cuma kasih pancingan Pak. Oh gitu ya sudah. Oke, waduh kan saya host magang. Oh iya oke. Oke, kita perkenalkan Pak Fani itu perasaan kenal pertama kali dengan Pak Adam ya, betul ya Pak? Betul. Oh, bagaimana dulu Pak? Lah dilempar ke saya lagi. Ya gimana Pak? Dulu pertama kenal ya
sama-sama jadi perantau lah ke NTB. Sama-sama jadi perantau ya. Satu ruangan pertamanya, beliau jadi kaprodi di salah satu perguruan tinggi swasta di NTB sebelum di Undikma. Kemudian dari situ kami berkenalan dan ya cukup dekat akhirnya. Saya tahu Pak Fani luar dalam lah. Tapi yang dalam konotasi yang baik loh ya. Gitulah kira-kira saya tahu lah Pak Fani apa adanya, beliau seperti apa, kapasitasnya seperti apa. Mungkin teman-teman sekalian pernah ingat soal maskot KPU itu yang namanya Simeton tahun 2018 ya. Itu salah satu kreatornya adalah Pak Fani, kreatornya adalah Pak Fani dan alhamdulillah itu juga cukup booming waktu itu. Nah, sekarang nih menjadi kreasi mungkin kalau maskot lebih dari yang pertama ya Pak Fani ya. Bisa jadi ini yang ketiga mungkin ya kalau maskot ya, ketiga. Ini maskot ketiga adalah si Dika ini. Jadi beliau ini lulusan dari ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. S1-nya di DKV, S2-nya juga di DKV ya Pak ya. Satu S2 ya, linear. Jadi kalau kapasitasnya sebagai seorang tenaga pendidik akademisi itu linear pas Pak gitu. Enggak semua loh Pak. Oh enggak. Kalau itu harusnya memang linear. Iya betul. Tidak semua. Sorry dari tadi saya ditandain. Iya tenang aja. Iya. Memang padahal dia juga masih magang berita saya. Iya. Lanjut aja Pak. Sorry Pak Adam saya potong. Saya dipotong ini mainan potong-potongan ini gimana? Iya di kafe linear Pak ya. Iya, beliau di DKV, kemudian beliau juga pernah menjadi graphic design untuk SEA Games. SEA Games ke berapa Pak? Yang di Jakarta ya? Saya lupa pokoknya tahun 2011 kayaknya. 2011 yang terselenggara di Jakarta kalau nggak salah. Beliau di cabang apa waktu itu Pak? SEA Games-nya? Desainernya di cabur Taekwondo. Nah, beliau salah satu. Jadi kalau teman-teman ngelihat desain-desain di di SEA Games tahun 2011 itu yang cabur Taekwondo itu hasil desainnya Pak Fani. Nanti mungkin lengkapnya bakal dijelaskan oleh Pak Fani lebih detail. Ya. Hari ini kita mungkin fokus kepada Sidika nih. Oh iya. Fokus kepada Sidika adalah maskot barunya Undikma. Oke, silakan Pak Akbar. Nah. Saya lagi blank langsung dilempar, bagus sekali. Oke, jadi ngomong-ngomong tentang Sidika ini adalah maskot. Nah, sekaligus juga ini biar perbincangannya lebih berfaedah, biasanya sama saya itu unfaedah. Saya berharap sih nanti tolong Pak Sutradara ini karena sudah ada Pak Adam, tolong saya dibandingin dan dipilih Pak Adam untuk mengisi setiap Jumat. Enggak, saya kan host magang. Ya. Nama acaranya aja Jus Mabar, masa Jus Madam enggak enak Pak? Oh gitu. Siap. Oke, berarti kita biar berfaedah, kita akan tanya apa sebenarnya maskot itu. Nah, tapi karena tadi itu sudah dibuka siapa Pak Fadi, tapi lebih enak tuh kalau kita dengar beliau tuh memperkenalkan dirinya sendiri. Seperti itu sih harusnya. Karena saya lihat webinar-webinar sebelumnya itu sebenarnya yang menjadi sutradara webinar selama ini nih, beliau selain membuat maskot. Jadi beberapa webinar Unikma ada kontribusi dari beliau yang sangat besar dalam betul. Kita minta beliau memperkenalkan diri sendiri aja karena saya takut bilang kenal luar dalam nanti beda lagi nanti ya. Konotasinya dong Pak. Oke. Pak Fani tolong diperkenalkan dirinya kepada halayak ramai karena kita mungkin akan ditonton oleh 5.000 ya. 5.000 orang yang subscriber ditambah lagi nanti teman-temannya sekitar 2 juta lah. Monggo disapa sahabat-sahabat Undikma. Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Undikma semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fani Printiati. Saya dosen Fakultas Manajemen FBMB, Fakultas Budaya, Manajemen dan Bisnis, Program Studi Seni Rupa di Universitas Pendidikan Mandalika. Mudah-mudahan Bu Dekan enggak ngelihat ini. Iya. Nah,
dilanjutkan bekerja serius gitu di salah satu perusahaan penyedia peralatan olahraga bela diri. Jadi kalau teman-teman di Undikma ya yang bergelut di olahraga bela diri khususnya pasti tidak asing dengan Kenji Martial Art Shop. Itu basisnya memang di Jogja, kantor pusatnya. Saya jadi desainer di sana dari 2004 hingga tahun 2013. Jadi selama itu saya menjadi desainer. 2004 sampai 2013. 13. Cukup lumayan lah. Sangat lama itu Pak. Sangat lama ya. Jadi semua produk Kenji Martial Art Shop pada saat itu produk desainnya adalah saya single fighter di sana sebagai host desainernya. Kemudian di tahun 2011 kenapa saya ikut berpartisipasi di SEA Games itu karena waktu itu pimpinan saya, bos itu jadi ketua panitianya Pak. Jadi ketua panitianya kemudian saya mau tidak mau terlibat akhirnya. Dipaksa apa Pak? Karena tuntutan Pak. Oh iya. Enggak, waktu itu sebenarnya part of job. Ya Pak, sebenarnya waktu itu official komitenya itu semuanya lokal Jakarta. Oke. Nah, yang dari Jogja cuman bertiga waktu itu. Salah satunya dari saya, desainernya yang dibawa dari Jogja. Waktu itu saya tinggal di Jogja. Nah, saya pindah ke Mataram ini tahun 2015. Nah, kiprah saya mendesain itu mulai tahun 2015 kayaknya. 2016. 2016 saya jadi runner up-nya lomba logo rumah sakit Mutiara Sukma. Di NTB? Di NTB. Oke. Di 2016. 2017-nya, 2018-nya saya jadi desainernya maskot KPU NTB. Waktu itu Pilgub ya? Pilgub. Terus di tahun yang sama saya juga menjadi juara satunya desainernya maskot Plaza Bangunan. Oke. Plaza Bangunan. Jadi Plaza Bangunan itu kalau ada yang teman-teman di NTB ini lihat balihonya Plaza Bangunan terus ada karakter maskotnya itu desainernya saya. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat nanti tuh. Ya. Kalau pas ke Plaza Bangunan ada maskotnya, itu maskot karyanya, kreasinya Pak Fani. Oh ya, Plaza Bangunan sudah disebut ya, tolong sponsorin. Lanjut Pak. Betul. Pak, harusnya saya tidak menyebutkan. Oh, tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Supaya Plaza Bangunan dengar lah, Pak. Oke. Nah, saya perkenalannya kayaknya cukup segitu dulu. Nanti karena setelah ini mungkin kita akan membahas tentang siapa maskot yang ada di belakang sini ini. Ya, ini dia. Kelihatan kan? Ya, dikit-dikit. Ya, gitu. Terima kasih Pak Adam Akbar. Ya. Oh, tiba-tiba hening. Ini saling lihat sama Pak Adam. Ayo Pak Adam. Sri Mulat. Ya, berarti itu perkenalan awal dari kreatornya Sidika. Wah, nah kita lebih masuk lagi ke Sidikanya nih. Nah kalau saya duluan ya bertanya Pak Adam ya. Siap. Karena saya ini di IT jarang sekali bersentuhan dengan karya-karya seni. Saya mau tanya nih, sebenarnya maskot itu apa sebenarnya Pak Fani? Menurut perspektifnya Pak Fani. Berat ini pertanyaannya nih. Pertanyaan buka buku dulu Pak. Iya Pak. Kalau pertanyaan maskot jawabannya definisi ya. Oh iya, ngobrol-ngobrol soal definisi, Pak Fani itu juga salah satu founder dari akun Kamus Definisi di Twitter. Jadi teman-teman bisa lihat di sana. Nanti mungkin bisa dijelaskan Pak sekalian. Mungkin lain kapan lah mungkin kita bahas Kamus Definisi. Kalau maskot sendiri sebenarnya itu kalau definisi pastinya saya kurang hafal. Perusahaan, institusi, baik yang pemerintah, non-pemerintah, swasta, NGO, dan segala macamnya untuk jadi duta visual gitu Pak.
Jadi visual. ya kadang-kala kalau brand ambassador gitu mereka tidak awet. Misalnya misalnya kita meminjam ini apa namanya influencer misalnya ya, influencer tokoh tertentu. Tiba-tiba tokoh tertentu ini kan sebagai manusia biasa melakukan kesalahan. Nah itu kemudian bisa berpengaruh terhadap brandnya berpengaruh. Ya. Nah banyak hal-hal seperti itu terjadi, termasuk beberapa saat juga ada yang kemudian brand ambasadornya secara berkala diganti. Nah itu bagi beberapa institusi itu cukup melelahkan, makanya mereka mencoba membuat maskot untuk menjadi duta visualnya produk ataupun brand tertentu untuk supaya tidak tendensius terhadap situasi tertentu. Contoh kalau misalnya figurnya manusia itu punya etnis misalnya, itu menjadi tendensius ke artis tertentu, bisa jadi kan seperti itu, ataupun mungkin berjenis kelamin A ataupun B misalnya, itu akan jadi tendensius lagi gitu. Makanya saya menciptakan maskot juga tujuannya hampir serupa dengan para pencipta maskot yang sebelumnya gitu. Oke. Hening lagi, waduh, Bapak senang sekali hening. Ayo Pak Adam, silakan bertanya selanjutnya Pak Adam. Waduh, saya ini kan host magang. Wah, iya. Jadi Makanya pertanyaannya itu mestinya harusnya dari Bapak. Saya kan cuma menambahkan. Mungkin ini. Ya silakan Pak. Mungkin Bapak mau nanya diri sendiri. Bapak ini. Tolonglah, kita mau kasih sebenarnya itu 5 menit terakhir Bapak, tapi kalau ya enggak apa-apa lah. Mau bikin pertanyaan sendiri kami keluar loh ini Pak. Siap. Oke, pertanyaan kedua. Nah, ini maaf Pak, saya mungkin karena terlalu awam, saya coba bertanya yang sedikit out of the box. Pak, ini kok kayaknya gambarnya ikan atau ayam ya Pak? Ini kayaknya bukan. Belum lah, jangan masuk ke situ dulu dong. Kan kita baru tanya definisi tadi. Iya. Tapi kalau boleh saya presentasi aja dulu ya. Oh iya. Pertanyaannya enggak absurd sekali. Boleh Pak Fani, sebaiknya dikasih presentasi supaya ada pancingan lah buat Pak Akbar bertanya. Kita ini bukan orang seni soalnya Pak. Silakan Pak, tampilkan kalau ada presentasi, jadi menghemat kami untuk berpikir Pak. Oke, saya mencoba mempresentasikan sedikit ya. Jadi maskot ini saya ciptakan karena pengalaman saya mendesain maskot di KPU NTB. Kasusnya unik di KPU, kenapa dia sampai dibuatin maskot, karena yaitu tendensius kepentingan politik, etnis, dan banyak kepentingan. Makanya figur-figur yang dipinjam oleh KPU ini menjadi harus benar-benar netral gitu. Nah, situasional di NTB itu sebenarnya hampir serupa. Jadi kayak misalnya apa namanya? Supaya tidak mewakili satu etnis tertentu ya. Betul, karena kita kan di NTB ini kurang lebih ada tiga etnis suku yang memiliki dibagi kategorinya berdasarkan bahasa kan. Kalau sukunya banyak. Ya. Kalau dibagi dari 3 besar bahasa itu ada 3 kan. Sasa, Samawa, sama Ambojo. Nah, saya kepingin di Undikma ini, universitas ini itu mewakili semuanya. Kalau misalnya mengambil salah satu figur mahasiswa atau figur dosen, itu pasti akan tidak terwakili. Oke. Makanya kemudian saya membuat membuat maskot yang tidak mewakili salah satu etnis, mewakili semuanya. Gitu, mewakili sivitas ya. Ya, sivitas. Makanya kemudian idenya saya munculkan. Karena kalau di teori logo itu kan, kalau logo itu kan wajahnya dari brand. Wajahnya dari brand. Jadi brand itu tubuhnya, wajahnya itu adalah logo. Makanya saya coba visualisasikan maskot ini itu dari logo Universitas Mandalika ini. Sementara kan kita tahu bersama Universitas Pendidikan Mandalika ini kan baru saja 2019 kemarin itu merger dengan antara IKIP Mataram dan Universitas NTBE. Nah, otomatis mereka punya logo baru yang perlu didistribusiin. Sebagai rekognisi ya Pak? Ya, sebagai rekognisi terhadap institusi yang baru. Nah, saya masuk di tahun pertama ya,
Iya. Sama 2008. Iya, berdiri. ya Undikma berdiri ini. 2019 ya. 2019 malah. Jadi umur saya di Undikma ini kurang lebih sama umurnya Undikma di sini. Jadi pada saat itu kemudian saya berpikir oke lah saya harus buatin satu visual brand ambassador, visual ambassadornya untuk Undikma. Nah, wujudnya itu seperti teman-teman lihat di belakang ini, warnanya birunya juga dapatnya dari warna corporate logonya Undikma. Terus obornya juga obor yang ada di logonya Undikma juga. Terus telinganya adalah representasi sayapnya yang ada di logo Undikma juga. Baju yang dipakai juga bajunya alma maternya Undikma. Ya. Nah, logo ini unisex, tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi tidak mewakili jenis kelamin tertentu dan juga tidak mewakili karena ini memang antromorfiknya dari logo. Antromorfik ya Pak? Antromorfik. Bisa mungkin dipertegas tuh, antromorfik itu apa ya? Antromorfik itu susah juga ya. Antromorfik itu sebenarnya usaha untuk menghidupkan sesuatu hal yang mati. Jadi dibuat seolah-olah dia itu hidup. Kayak contohnya kalau kita lihat karikatur korupsi, mereka coba mengantromorfikkan tikus, ya, curut, simbol yang dihidupkan seperti manusia yang dia bisa makan, yang dia bisa bekerja, bisa ngantor dan segala macamnya gitu. Berdasi dan lain sebagainya. Ya, itu kan sebenarnya usaha antropomorfiknya, ilustratornya untuk menghidupkan karakter tikus itu seperti mewakili sosok tertentu. Merepresentasi seorang koruptor misalnya gitu. Nah, gitu ya. Sementara duta visualnya Undikma ini kan dari logo. Dari logo yang kemudian visualisasi, dicoba dihidupkan, diberikan karakter. Diberikan karakter kan misalnya nanti ada audio tune-nya yang mungkin kedepannya akan dibuat. Ada suaranya, ada gerakannya, gesturnya, itu kan sebenarnya karakter. Ada sosoknya siapa. Betul. Karakter. Nah, kalau yang sekarang sudah terjadi ini adalah karakter visualnya. Ada jambulnya, ya kan? Jambulnya juga tidak merepresentasikan tertentu karena saya hanya tidak ingin terlihat itu gundul saja, Pak. Ya, jadi kalau kenapa ada jambulnya ya biar supaya tidak didikobusir lah ya. Tidak gundul juga tidak berambut gitu loh ya. Kalau mau ditanya referensi apa yang istilahnya mood board saya pada saat mendesain itu, saya tuh berbasis riset yang coba saya tampilkan ya. Ya, mungkin di layar sudah tampil. Ini ada penelitian. Coba bisa di zoom nggak ya? Oh bisa. Jadi ada penelitiannya Rung Tailin yang sudah dipublikasi di jurnalnya yang terindeks tahun Elsevier ya, tahun 99. Tahun 99. Itu terbitnya 99 ya Pak? Terbitnya 99. Jadi judulnya adalah Studi Kognitif Human Factor in Mascot Design. Jadi ada sisi kognitif manusia yang ada di dalam desain maskot. Kognitif manusia yang ada di desain maskot ya. Nah, penelitiannya itu terdiri penelitian ini itu kualitatif. Kuantitatif yang respondennya ada 90 orang. 90 orang yang desainer semua. Enggak. 30 desainer. 30 desainer yang juga berprofesi sebagai dosen. Yang 30-nya lagi orang umum, awam. Siap. Yang di objek penelitiannya ini adalah maskot-maskot Olimpiade. Berarti semua maskot yang masuk dalam objek penelitiannya adalah maskot Olimpiade. Oh, karena mungkin itu yang lebih dekat dengan masyarakat waktu itu. Karena Olimpiade mungkin hampir semua orang di dunia ini tahu. Ya. Gitu. Distribusinya sudah cukup, penetrasinya ke masyarakat cukup baik gitu. Nah, kesimpulannya sebenarnya banyak kayak most agresif maskot, most calm maskot. Jadi variabel penelitiannya banyak. Cuman saya ngambil satu hasil kesimpulan dari ini itu adalah ini. The most
and last preferred mascot dari 14 atribut. Jadi atribut yang diteliti itu banyak sebenarnya. Ada subject and centered, ada aktif, atraktif, ada artistik, ada unik, ada cute, ada striking, ada kreatif. Banyak ini kesimpulannya. Jadi setiap hasil tuh berbeda-beda. Ada 14 atribut yang diteliti dalam penelitian ini. Oke. Nah, tapi dari 14 atribut ini ada 3 maskot yang selalu dipilih di nomor 1. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Oleh beberapa responden. Ya. Oleh hampir mayoritas responden. Ya, Oke. jadi di most preferred ini ada 3 maskot yang selalu berulang-ulang nih. Ada 1 maskot yang ini, terus 2 ini berulang lagi ya, terus yang ini nih, 1 lagi. 3 maskot itu yang selalu menjadi urutan pertama. Ya, selalu. Dari masing-masing atribut ya Pak? Ya, jadi ada 14 atribut yang diteliti, terus kemudian yang selalu menjadi pilihan pertama oleh semua responden itu ada 3 itu. Kurang lebih yang ini nih, mungkin saya bisa tunjukin. Ya, yang nomor 1, yang nomor 7, sama yang nomor berapa D ini? D4. Yang D. Yang D ini, sampel D. Oh, sampel D. Ya, ada sampel 1, sampel 7, sampai sampel D. Ya kan kalau kita lihat kan yang sampel 1 ini kan dia tidak berjalan, tidak. Oke. Ya, dia artinya dia dalam kondisi tidak beraktivitas tidak, ya. Diam, misalnya memegang apa namanya? Obor. Terus kemudian yang kedua ini ada movementnya. Ada movementnya tapi tidak begitu agresif. Ya. Ya kan? Tidak terlalu agresif. Dan juga kalau kita lihat kalau dengan sampel yang 8 sebelahnya, dia yang 8 lebih simpel, yang 7 lebih kompleks ya. Terus ada yang kompleksitas di dalamnya. Ya, ada kompleksitas. Yang ketiga ini sampel D ini. Sampel D ini dia lebih agresif daripada sampel 7 gitu. Dari gerakannya. Seperti berlari. Iya, cuman dari sini saya mengambil bukan agresivitasnya yang saya ambil atributnya, cuman dari bentuk-bentuk visualnya. Dia lebih simpel, tidak terlalu banyak detail seperti sampel 7. Yang lebih kompleks. Bagi sampel 1 ya. Sampel 1 kalau visualnya. Cuman gesturnya saya memang mengambil gesturnya sampel 1 ini. Oh, jadi yang di sampel D ini memang lebih simpel secara visual. Namun punya kelebihan di atraktifnya itu ya. Karena Olimpiade. Ya, tapi saya kemudian tidak nyomot-nyomot ini supaya jadi satu, enggak. Saya kombinasiin dari 3 itu saja. Makanya kalau teman-teman lihat di background, di virtual background ini, dia bukan diam yang kaku gitu kan. Ya, dia diam dengan ada gaya yang dia tetap ada stylenya dan semacamnya supaya ini karena saya tidak mau terlalu kaku juga tidak terlalu agresif gitu loh. Oke, ya betul. Karena kita konsepnya kan mewakili pendidikan yang kalau pepatah itu kan pepatahnya semakin berisi semakin merunduk. Wah. Kalau di pendidikan seperti itu kan ya. Jadi saya tidak filosofi padi lah. Iya, filosofi padi. Jadi saya tidak ingin menunjukkan figur ini agresif gitu. Seperti kalau beda kalau maskot-maskot yang di olahraga itu pasti ada agresivitasnya dia lebih tinggi. Lebih gitu. Sporty, betul. Ini mungkin karena sifatnya melambangkan atau merepresentasi akademisi ya. Betul, itu betul. Nah, mungkin saya sambungin lagi metodenya juga ini. Ini kalau metode ini tuh sangat ilmiah lah ya. Boleh Pak dijelaskan secara singkat ya. Ya, design thinking bahwa supaya teman-teman bisa tahu bahwa mendesain maskot itu juga tidak hanya sekedar mendesain, tetapi ada metodologi yang sangat saintifik di dalamnya. Ya, betul. Jadi tahapan tadi pada saat membaca itu adalah tahap di sini. Empathize, membaca semuanya sampai saya menentukan 3 maskot itu sebenarnya di tahapan define ini. Oke. Saya sampai menentukan saya akhirnya mengambil seperti ini untuk menentukan define. Jadi kalau teman-teman tahu kalau desain itu kan nggak seperti seni murni ya. Kalau seni murni kan full black box. Tidak ada sesuatu yang bisa dijelaskan. Beda kalau science itu full glass box.
Artinya semuanya dapat dijelaskan secara detail sampai sudut-sudutnya. Oke. Tapi sementara kalau desain itu di tengah-tengah, Pak. Separuh black box, separuh glass box. Artinya tetap butuh kurator ya, Pak, sebenarnya. Itu bukan kurator cenderungannya. Jadi kayak ini ada untuk sesuatu, mendefinisikan yang black box tadi. Black box itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan juga karena istilahnya kayak black box kayak kucing dalam karung gitu loh, Pak. Oke. Istilah black box itu kayak kucing dalam karung yang kadang-kala ide itu muncul tanpa tahu dari mana asalnya. Sementara kalau desain itu distimulus pakai glass box paruhnya itu. Supaya dia ada scientific itu ada tadi. Ada sisi scientificnya itu. Jadi distimulus agar black box-nya itu tidak absurd dari mana asalnya. Tidak sporadis muncul. Tidak sporadis ya. Jadi Divine ini menentukan, cuman menentukannya ini tidak black box. Jadi ada landasan dulu di belakang. Oke, siap. Nah, tahap idiot ini adalah tahap di mana saya mulai membentuk, mencari sket bentuk dari poin-poin yang saya ambil tadi itu. Kayak misalnya tadi kan saya ngambil agresifnya, bentuknya, terus simpelnya dan segala macamnya itu. Termasuk dari ini, di idiot ini muncul dasar logo Undigma tadi sudah mulai di blended ya. Dimasukkan ke situ di tahap idiot ini. Sejujurnya maskotnya juga bentuknya yang jadi seperti sekarang ini prosesnya juga panjang, jadi enggak yang kemudian tiba-tiba jatuh seperti itu enggak. Itu berdasarkan pekerjaan banyak. Terus prototipe saya waktu itu terus kemudian dikomputerisasi. Jadi tahap idiot ini saya semuanya sketch tangan. Jadi tidak kemudian saya langsung jadi satu maskot. Terus kemudian saya prototipe dulu, idiot dulu, nyikat-nyikat untuk memvisualisasikan ide sebenarnya. Karena ide itu kan ada di kepala, terus kemudian saya coba visualisasikan dalam bentuk sketsa-sketsa ini. Kemudian saya bentuk prototipenya yang saya komputerisasi. Oke. Kemudian saya testingnya itu berarti diberikan kepada audiens atau kepada klien kalau waktu itu ya. Kepada klien, saya coba tanyain, ini bentuknya kayak gini, kayak gini, sampai tahap finalisasi, kemudian saya implementasikan gitu. Berarti waktu memberikan kepada klien tadi di masa testing itu dari hasil prototipe dalam satu desain, maksudnya dalam satu desain maskot atau ada pilihan desain yang berbeda-beda? Masih ada pilihan. Masih ada pilihan ya? Masih ada pilihan karena itu harus. Berarti ada proses pengulangan yang terjadi di sana ya, Pak? Ya finalisasi. Di tahap tes itu beberapa kali sih, 1 kali 2 kali kalau nggak salah, sampai akhirnya implementasi. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa Pak Akbar sangat saintifik sekali ya dalam membangun maskot ini ya. Jadi tidak sembarangan ternyata. Ini tidak full seni, tidak juga ada saintifiknya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, mungkin saya bisa tunjukkan. Jadi dalam tahap idiot ini kata kunci itu juga saya lakukan dulu. Saya proses ini sketchnya Pak ya? Yes, saya mind mapping dulu. Mind mapping dulu. Ide-idenya datangnya dari mana gitu. Visualnya mau seperti apa. Nah, di sini kan sebenarnya idenya awalnya jangkung, ya kan, terus ada topi toganya karena kata kuncinya kan kemarin saya nemuin Mandalika, putri, terus cacing, terus edukasi, piala, juara gitu yang saya pilih waktu itu kan. Kemudian saya ada coba kata kata kunci yang kemudian saya visualisasikan. Nah, saya nyeket sambil mikir saya buat yang ini juga terlalu agresif juga. Terlalu agresif gitu. Betul, kan. Ya. Terus yang ini sebenarnya saya cita, karena ada kata kuncinya kampusnya para juara. Jadi ini kepalanya tadinya itu medali nih. Medali, terus ini bulatan ini adalah tali medalinya. Ya. Terus kemudian saya nanti kalau saya cuma buat mewakili satu program studi saja ini kayaknya. Tapi sebenarnya enggak juga karena medali itu kalau olimpiade kimia, matematika juga dapat medali, Pak. Cuman kan saya medali itu bagi orang awam itu akan langsung relate ke olahraga. Ya. Tidak ke edukasi. Makanya pakai apa sih gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa isyarat ya, penelitian itu bahasa isyarat itu kayak ini.
Ya. meneliti kan. Kalau di Bisindo, kalau di CB itu kayak gini. Lensa gitu. Lensa. Nah, sementara research kalau itu maksudnya. search engine, kalau kita tombol di komputer juga kan search logonya kan lensa. Nah, kemudian saya coba dari sana, dari lensa itu. Ini sebelumnya ada buku ya. Ada buku juga, cuman jelek juga gitu. Nggak seneng gue. Akhirnya saya coba ngambil lensa ini gitu loh. Tadinya bentuk lensanya di kepalanya, cuman kok nggak cocok. Akhirnya saya coba lensa itu diwakili dengan kacamata maksudnya. Iya. Google Glass. Google Glass. Tadinya awalnya ini sebenarnya burung hantu, Pak. Oh. Burung hantu gitu ya kan lambang apa namanya? Pendidikan. Ya, pendidikan itu kan apa? Burung hantu ilmu apa? Hewan yang cerdas, intelijen. Ya, intelijensinya paling tinggi daripada hewan-hewan yang lain, makanya sering dipakai di pendidikan. Cuman karena saya tidak mau menggunakan hewan sebagai maskot, menghindari hewan, makanya saya coba buat lagi sketsanya ini dari sini. Kemudian jadilah ini. Jadi awalnya nggak miring juga gitu. Oh, awalnya berdiri tegak ya, Pak. Berdiri tegak kayak gitu kan. Menghadap ke depan langsung. Iya, gitu menghadap. Kalau ke yang depan, sekarang kan agak agak ke samping gitu. 3/4 lah, 3/4. Sehingga sayap di telinga kanan itu kiri ya, telinga kiri tidak tampak gitu. Ya, tadinya tampak kayak gini depan gitu. Cuman kok kalau kayak gini kaku gitu kan. Oke. Seperti kayak yang di sampel satunya di Olimpiade itu. Sementara saya tidak menginginkan. Ada supaya masuk unsur agresifnya walaupun tipis gitu ya. Ya betul, makanya kemudian saya buat, tapi ini tetap menjadi ide utamanya. Ide utama yang kemudian saya akhirnya pilih, saya sketsa lagi di sini, terus saya buat tampak depan, samping dan belakang, putarannya itu, terus perspektif, dan akhirnya saya buat komputerisasinya ini. Ini hasil finalnya. Nah ini dia finalnya Sidika. Oke. Sidika, maskot Universitas Pendidikan Mandalika yang cerdas dan penuh semangat. Sidika terhadir dari visual logo Undikma dengan semangat juara. Oke, berarti itu ya, cerdas dan penuh semangat. Itulah Sidika. Untuk menjadi seorang juara sejati. Semangat juara. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang kemarin mungkin sudah melihat sneak peek-nya di beberapa curi-curian itu ya. Curi-curian kita menampilkannya di wisuda ataupun yang lainnya. Mungkin semoga bisa terjelaskan. Jadi kenapa bentuknya seperti ini, prosesnya juga tidak. Itu siapa sebenarnya? Iya gitu. Ya tidak, prosesnya juga tidak pendek, jadi cukup panjang gitu. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ini juga di situ kelihatan bagaimana mengaplikasikannya kepada aksesoris ataupun produk-produk promosi yang dipakai Undikma ke depannya. Oke, jadi sebenarnya nanti dia bisa diaplikasikan ya Pak ya ke benda promosi ataupun ke alat barang-barang yang lain yang kemudian bisa digunakan untuk sebagai bahan promosinya Undikma lah ke depan ya. Betul. Seperti pakaian yang dipakai Pak Akbar hari ini itu termasuk salah satu implementasi ya. Implementasi bagaimana Sidika diterapkan di hoodie gitu. Iya. Itu. Sebentar, suara saya ada keluar. Tim, ada ya? Ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Cukup menarik ini karena kita tidak ternyata di dalam pembuatan maskot itu ada sisi saintifik yang nggak bisa lepas ternyata. Betul. Jadi bukan sekedar langsung membuat dan lain sebagainya. Wah ini bagus nih kayaknya kayak gini. Wah, ada riset, ada keterkaitan dengan logo, ada keterkaitan dengan visi Undikma dan lain sebagainya. Iya. Dan tidak dalam waktu singkat ya. Iya, tidak dalam waktu singkat. Jadi sebenarnya kalau semua desain sebenarnya seperti ini Pak. Oke. Cuman hanya orang tidak pernah mengetahui prosesnya saja. Betul, gitu. Ya. Sebenarnya kan ini yang perlu juga dipahami ya sebagai bahan edukasinya ke orang awam bahwa ternyata membuat desain itu juga butuh tidak sembarangan gitu ya, tidak semudah yang dibayangkan gitu. Betul. Jadi tanggung jawab moral saja sih sebenarnya cenderung kayak gini misalnya. Kalau saya mendesain black box untuk sebuah korporat kan tidak mau tahu bahwa ini produk karya seni atau produk desain atau produk yang lain itu nggak mau tahu. Iya.
kebutuhannya mereka kan kayak kalau saya pakai maskot ini untuk mewakili institusi saya, apakah dia bisa dipertanggungjawabkan? Ya, Itu betul, sebenarnya ya. cenderung seperti itu. Makanya saya mendesainnya juga berusaha sehati-hati mungkin Ya. supaya tidak melukai pihak tertentu dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya secara visual juga tidak identik dengan maskot yang lainnya. Ya. Artinya pada saat saya membuat ini di tahapan idiot itu saya ngumpulin mood board, contoh-contoh maskot yang banyak sudah selain maskot yang Olimpiade tadi. Supaya tidak iya, karena plagiasi karena apa ya, di era sekarang ini kan mudah sekali untuk search gambar yang serupa. Betul. Contohnya misalnya kita upload aja di Google Image, itu kan nanti yang serupa kan muncul. Nah, saya tidak mau tiba-tiba maskotnya Undikma di search di Google Image, keluar gambar yang lainnya gitu kan, yang serupa. Dan itu kan tanggung jawab saya sebagai desainer, sebagai peneliti, apalagi untuk institusinya saya sendiri gitu kan, ibaratnya gitu. Tanggung jawabnya cukup lumayan sih gitu. Semakin original itu semakin mahakarnya mahal Pak istilahnya. Ya kurang lebih seperti itu. Betul. Ini kayaknya saya tukeran mic Pak sama Bapak kayaknya nih. Oh gitu? Iya, biar enak. Oh siap. Coba dicek dulu. Oh boleh dong Pak. Saya dari tadi diam karena banyak sekali istilah-istilah yang cukup asing di tingkat saya Pak. Jadi saya ya. Ya. Apa yang Bapak lakukan ketika untuk supaya kecenderungan masker sudah kemudian diberi haki atau pengurusan hakinya sudah mulai diurus atau bagaimana? Nah, kalau statusnya sekarang karena kemarin ini kan maskot ini juga kemudian dibantu didanai oleh penelitian internalnya Universitas Pendidikan Mandalika. Nah, kemudian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakatnya Universitas Pendidikan Mandalika itu menawarkan untuk mendaftarkan maskot ini ke hak kekayaan intelektualnya. Gitu. Sudah akan ada pengurusan untuk hak kekayaan intelektualnya ya. Betul. Sampai di mana tahapnya mungkin sekarang? Baru di submit aja, Pak. Baru submit ya. Iya. Nunggu informasi ke tahap selanjutnya ya. Proses desevaluasi mungkin ya Pak dari berkas yang dimasukkan ya. Ya mudah-mudahan ke depan dalam tahun ini mungkin bisa kita dapatkan sertifikat haki dari maskot Sidika ini. Ya, supaya menjadi hak kekayaan intelektual. Saya dan Undikma sebagai pemegang hak guna. Kemudian Pak Fani sebagai pemilik hak ciptanya. Gitu. Silakan Pak Akbar. Lagi nih. Agak berat ini. Oh iya. Saya sepertinya dari tadi ngomong tuh berat ya. Mungkin karena ini kan Jus Mabar itu sebenarnya menghindari berat-berat itu, tapi ini cukup berfaedah ya daripada terlalu banyak hal yang tidak unfaedah ya. Kali ini di episode ini karena kami bertiga adalah seorang kawanan yang disebut sekawan. Jadi kami ngobrolnya agak berfaedah sedikit, jadi nyambung. Nah, terkait dengan Sidika kita mungkin lebih bertanya ke perspektif lainnya. Perspektif lainnya itu pertama karena ini sudah diterapkan ya, karena ini edisinya terbatas sebenarnya, karena kita coba menerapkan di lingkungan humas. Jadi mungkin bisa dilihat sama teman-teman sekalian. Sering kelihatannya sudah dilihat. Ya, sering dilihat. Jadi kami semua sekitar 6 atau 7 itu punya. Jadi kita coba untuk membranding secara masif sebenarnya ke teman-teman untuk memperkenalkan sebelum hari ini kita perkenalkan secara resmi, tidak live. Padahal sebenarnya harusnya live ya. Nah, ini kita coba perkenalkan ke teman-teman bahwa Sidika itu sudah menjadi sebuah maskot yang harapan kami ini nanti salah satunya karyanya Pak Fani ini menjadi karya yang disukai oleh mahasiswa, menjadi suatu kebanggaan. Jadi kita
lebih mencintai institusi kita sendiri. Supaya lebih dekat juga dengan generasi yang sekarang ya. Ya, generasi Z ya. Generasi Z. Milenial kita. Pak Fani mungkin sudah generasi Bukan, X di ya. atas. Milenial Pak, saya Ya. Pak. Oh iya. Kalau kita berdua Pak Akbar Oh, iya, iya. itu milenial. Oh iya betul, generasi Kalau X Pak ya gitu. Fani memang sudah Milenial, agak Pak, di saya, atas. Pak. Agak di atas lah. Bapak kelahiran berapa, Bapak? Tua lah Pak. 80. Oh, masih lah. Tua. Saya itu Senior, jangan bilang tua Pak. Iya, Senior lah. Bapak ini ngomongin umur di sini loh. Oh iya. Saya itu masih muda, Pak. Oh, masih muda. menurut Jiwanya Bapak, ya. maksudnya. Ya, pokoknya mirip lah 2 kali panen jagung. Segitulah. Wah, pokoknya generasi milenial. Nah, ini juga yang menjadi perdebatan kami sebenarnya, Pak Adam sama beliau ini. Karena dari membentuk sebuah karya ini ada unsur saintik sama unsur seni ya. Seni. Sehingga beliau ini kok seperti bukan seniman gitu. Karena membentuk ini sepertinya bukan full otak kanan, bahkan kan otak kanannya itu biasanya seni, otak kiri itu sains. Jadi kami selalu menyebut beliau ini tuh sebenarnya otak kiri, tidak otak kanan. Karena menurut kami kalau orang seni itu Ke kiri-kirian Pak dia. Oh iya, ke kiri-kirian. Kiri-kirian. Bisa dibuktikan tadi, penjelasannya benar-benar ilmiah banget, tapi hasilnya memang seni, itu jadinya perdebatan kita. Bapak tidak bisa menghindari pernyataan secara Enggak, Pak. live ini ya. Bapak itu otak kiri, Pak. Enggak lah, Pak. Karena saya apa ya? Sejujurnya saya paling tidak suka dengan pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal desain yang sudah saya lakukan gitu. Oke. Absurd ya. Ya karena ya apa ya? Di lingkaran saya tidak, di lingkungan desainer-desainer itu tidak pernah terjadi gitu. Tapi suka nggak suka, saya kan akan hadir di tengah masyarakat nih. Betul. Ya. Produk Bapak kan dinikmati. Dinikmati masyarakat. Dan itu mau tidak mau saya harus menjawab gitu loh Pak. Ya. Harus menjawab. Dan saya itu apa ya, harus menjawabnya kan segamblang mungkin. Ya. Ya, Serasional mungkin. Serasional mungkin. Maka sebenarnya saya memaksakan diri untuk berusaha rasional sebenarnya. Artinya tapi bukan berarti ini dirasionalkan kan produk Bukan, ini. karena, tapi produk ini dibuat dengan cara yang rasional ya, kan karena latar belakang pendidikan, ya. Pak. Kita kalau sekolah kan diajarin terstruktur, diajarin apa ya, punya pola, terus diajarin ada metodologi, itu yang ada caranya. Itu yang saya ingin tanyakan di pertanyaan berikutnya. Kamu paling terkait banyak dengan tadi ada satu hal yang menarik bagi saya dalam proses pembuatan maskot ini, yang tahapan yang Pak Fani sebut tadi sebagai mind mapping. Oh iya. Oke, mind mapping itu ternyata kunci awal bagaimana maskotnya bisa tercipta kan, seperti itu ya. Iya. Jadi mungkin bisa Pak Fani ceritakan bagaimana sih proses mind mapping itu bisa terjadi. Mungkin saya tunjukin aja mind mapping. Itu enaknya tuh kalau jadi ditemani dengan asisten host gitu. Jadi saya itu santai, tinggal tidur gitu sebenarnya. Saya kan host magang. Nah, silakan Pak. Nah, ini kan sebenarnya proses mind mapping ini mungkin yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat Undikma sekalian, khususnya teman-teman nanti di prodi seni ya, ataupun mungkin bisa diimplementasi di prodi yang lain. Kalau mind mapping sendiri sih itu sebenarnya bukan produknya desain. Oke. Semua disiplin ilmu itu menggunakan mind mapping. Oke. Bahkan Leonardo da Vinci dia menggunakan mind mapping. Sekarang buku mind mappingnya Leonardo da Vinci adalah buku yang paling mahal dan paling dicari di dunia. Jadi mind mapping itu bukan pekerjaannya seorang desainer, enggak sebenarnya. Semua disiplin ilmu itu menggunakan mind mapping untuk memetakan permasalahan. Gitu. Mind mapping itu yang memetakan otak, karena otak itu kita tidak bisa lihat secara secara visual, juga tidak bisa kita rasakan secara fisik, teksturnya seperti apa. Terus kalau kita ngomongin ide, juga ide bentuknya absurd. Ditaruh di bagian mana di sisi otak juga nggak tahu. Maka salah satu caranya adalah mind mapping ini loh Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan mungkin seperti proses melahirkan ide, melahirkan kreativitas itu dari mind mapping ini. Ya. Atau saya definisi yang lebih berbeda Pak?
ini pendapat saya pribadi, Pak. Siap. Saya pendapat pribadi. Saya takutnya ini Ya, sebagai ekspertis kan Iya, maksud saya. tapi takutnya bertentangan. Bagi saya itu ide itu sudah ada di dalam otak kita. Oke. Jadi bukan kita mencari ide. Hmm. Ide itu sudah ada di otak kita, cuman kita tidak tahu bagaimana mengeluarkannya kembali Menjangkaunya berarti. atau mengimplementasikan ide gitu loh. Oke. Contohnya kalau habitus sekarang anak-anak bermain sosial media atau bahkan sosial media itu sudah punya tombol save. Pada saat itu menjadi penting bagi si pengguna sosial media, Instagram, TikTok, yang lainnya akan di-save ataupun di-like. Supaya mudah kalau kita akan mencari ide-ide yang muncul di Instagram misalnya. Oh, saya akan buka tombol save. Sebenarnya proses membuat fitur itu di dalam aplikasi sosial media itu sama dengan kita menyimpan di otak, cuman kita nggak ada fiturnya untuk memanggil kembali itu. Berarti semacam mengaktifkan ide berarti. Bukan mengaktifkan ya. Trigger ya. Ide itu sebenarnya kan tertanam ya, dan tidak terkategorisasi. Ya. Nah, mind mapping itu kayak memutahkan saja semuanya ke dalam kertas, di atas kertas, cuman kemudian kita kategorisasi gitu loh, ide-ide yang keluar dari mind mapping itu. Makanya dibutuhkan mind mapping itu ya seperti itu tadi, untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam kepala. Kalau ngomongin mind mapping karena panjang sekali, Pak. Panjang sekali dan panjang sekali dan saya rasa enggak cukup waktunya juga kita ngomongin hal ini. Jadi kayak permukaan aja. Kalau mind mapping itu kayak hukuman, kayak wajibnya saya lah kalau mau desain tuh mind mapping gitu, karena mind mapping itu sebenarnya tindakan menjemput ide gitu. Menjemput ide, Pak. Ya. Bukan mengaktifkan, tapi menjemput gitu loh, Pak. Ya. Trigger, Pak. Trigger. Ke trigger biar dia kejemput, Pak. Ya, kayak gitu, Pak, modelnya. Jadi kan selama ini orang ide itu kayak menunggu. Belum ada ide nih, kita tunggu. Terus kayak nggak dijemput. Sementara kalau desainer itu kan pasti terkait dengan urusan pekerjaan, terkait dengan terkait dengan deadline, tenggat gitu. Ya. Kalau kita menunggu ide datang, kita kan belum pernah tahu kapan idenya itu datang. Dan ya nggak pernah tahu gitu durasinya kapan datangnya, dan nggak pernah tahu. Jadinya lebih baik kita menjemput ide gitu. Supaya mind mapping ini best practice-nya untuk menjemput ide ya pakai mind mapping gitu. Karena kan kebanyakan orang sudah punya ide belum nih. Itu yang saya juga itu tuh maksud saya gini. Jadi ketika Pak Fani membuat maskot itu, mind mapping itu atau membuat produk desain yang lainnya, mind mapping itu wajib Pak Fani lakukan. Kalau saya wajib, Pak. Wajib yang dilakukan. Kalau saya, walaupun itu cepat ataupun lama, itu tetap saya lakukan. Kadang-kala kalau memang sudah sering kita nge-mind mapping, itu sketch-nya malah hilang. Di kepala saja berarti. Iya, tetap Pak. Tetap sketch ya. Tetap sketch, cuman cepat atau lama gitu. Oke. Biasanya kalau yang idenya sulit muncul atau tidak sesuai dengan ekspektasi gitu, itu lama, Pak. Lama sampai berlembar-lembar, sampai nemu akhirnya ini ketemu gitu. Ketemu kata kunci yang kemudian kayaknya ini yang cocok gitu. Kemudian divisualisasikan gitu. Kalau idenya misalnya briefingnya itu dari klien itu sudah jelas misalnya. Pak, tolong saya buatkan maskot yang bentuknya kayak gini, warnanya kayak gini, ininya kayak gini, sifatnya kayak gini, karakternya kayak gini, biasanya cepat, Pak. Nah, dalam kasusnya si DKI ini kan saya menciptakan sendiri, briefnya saya ambil dari visi misinya universitas, Undikma. Itu yang kemudian saya tidak di brief secara mendetail oleh itu. Makanya saya
mencoba mengeksplorasi ide dari apa yang saya dapatkan untuk saya grab itu. Oke. Gitu. Itu yang juga cukup panjang gitu prosesnya. Saya main mapping waktu itu kurang lebih 3 hari, Pak. 3 hari. Iya, 3 hari. Mengerjakannya sehari. Oke, Mengerjakan setelah desainnya dapat sehari. dari mind mapping itu ya Pak ya? Iya, jadi risetnya itu juga lama. Risetnya juga paling lama. Berarti sebelum mind mapping Riset dulu cari referensi dan lain sebagainya. Risetnya saya itu kan cari jurnal nih. Ya. Jurnal itu juga saya nemunya banyak, cuman nggak relevan. Oke. Sampai akhirnya nemu yang relevan. Yang kedua, ngumpulin maskot-maskot yang serupa. Artinya yang dipakai di universitas. Kemudian maskot-maskot yang dipakai di Indonesia, supaya karakteristiknya cocok kan. Nah itu kan banyak Pak. Ya. Sampai mood board-nya ketemu gitu. Mood board itu gambar-gambar referensi visual, mood board itu. Referensi visual. Nah setelah referensi visual sudah dapat, referensi artikel, teori-teori udah dapat, baru saya main mapping Pak. Main mappingnya itu waktu saya 3 hari. Saya ingat waktu itu Proses merenung gitu ya berarti. Bukan merenung Pak, kayak nyoret-nyoret kegelisahan. Saya tuh nggak tenang selama 3 hari itu Pak. Saya ingat kenapa 3 hari itu, karena waktu itu sudah hampir tenggat pengumpulan laporan itu loh Pak. Hampir deadline ya. Iya, deadline. Dan saya sudah ngeriset, saya merasa aduh, saya terbatas waktu. Makanya 3 hari itu saya fokus untuk itu. Main mapping aja. Begitu main mapping ketemu, sketsanya udah dapet, sehari selesai Pak ngedesainnya. Karena kalau ngedesain kan kayak pekerjaan teknis Pak ya. Nggak berpikir, jadi pada sketsa sudah jadi, ya tinggal saya trace, saya kasih warna, visual udah selesai, seharian selesai. Yang lama sekali ya itu Pak, ngumpulin teori-teori itu. Di awal ya. Di awal itu yang paling lama proses dan membutuhkan banyak fokus di kegiatan awalnya ya. Tapi begitu sudah dapat, memvisualisasinya pasti jadi lebih cepat, lebih ringan Pak. Siap. Ini keren banget ini. Ya. Ini baru nih buat kita Pak. Oh iya, karena memang ada satu pertanyaan lagi yang kita sempat lupa. Apa itu? Terkait dengan nama sebenarnya Pak. Sidika. Oh iya betul. Sidika itu kayak tadi belum dijelaskan. Ya, ini maskotnya. Sekarang kita kasihkan maskot, biasanya ada namanya. Ya. Nah, nama ini gimana Pak bisa timbul? Kalau nama sebenarnya ya karena maskot ini adalah antromorfiknya logo, makanya namanya juga diambil dari nama logo. Universitas. Kalau Undikma itu kan singkatan official Universitas Pendidikan Mandalika. Ya. Cuman karena Undikma dipakai buat nama kan kayaknya nggak cocok gitu. Tidak. Iya. Kan karena antromorfik itu kan menghidupkan ya. Kita diusahakan sedekat mungkin benda yang tidak hidup ini menjadi seperti hidup. Makanya kata Undikma ini kalau dipakai untuk sebuah nama kan kayaknya tidak pas. Makanya saya coba kayak nama orang hidup gitu. Kayak sesuatu yang hidup. Makanya saya coba buat Sidika ini. Ya kalau teorinya apa, nggak ada teorinya, soalnya kotak aduk aja. Ilmu gaduk ke. Ilmu gaduk. Kata orang Jawa gaduk gitu. Ya, dan ini juga nama ini tidak datang dari saya sendiri gitu. Hasil diskusi, salah satunya Pak Kepala Biro Humas juga memberikan masukan gitu. Untuk pemberian nama ya. Pemberian nama ini. Muncullah nama Sidika ini kemudian. Jadi alternatif nama itu sebenarnya sudah saya lontarkan untuk dipilih. Akhirnya karena waktu itu kliennya kan Universitas Pendidikan Mandalika yang diwakili oleh Biro Humas. Makanya saya mencoba menanyakan bagaimana pendapatnya kalau namanya ini akhirnya pilihlah Sidika. Berilah Sidika. Betul. Berarti nama ini setelah maskot jadi Pak ya? Iya Pak. Oh iya betul. Saya kan tidak membayangkan maskotnya bentuknya kayak apa waktu itu Pak. Iya tidak betul. Membayangkan, jadi waktu sudah jadi ya baru saya kasih nama gitu. Ya, jadi alasan ini bisa Bapak pakai lah, bahwa Bapak tidak di otak kiri. Karena kalau kita di otak kiri itu pasti sesuatu buat maskot, di otak saya Pak kalau buat maskot, wah kita kasih dulu sesuatu dulu, nama dulu,
baru kita buat biasanya gitu. Itu kan Mbak Dam kalau kita. Betul, ya. Tapi karena orang seni itu biasanya, kita buat dulu sesuatunya, nyata dulu baru dikasih Makanya nama. kalau program-program IT namanya depannya si semuanya. Siakat, Siska, si ini semuanya kan. Jadi sistem namanya dulu. apa namanya? Sistem dulu. Iya. Jadi terpaku dengan nama sistem. Padahal itu kadang-kala kita bikin produk IT itu kayak software-software itu namanya enggak perlu pakai si. Iya. Tapi dulu di 2000-an sampai sekarang mungkin tuh masih banyak sekali yang namanya pakai si gitu. Padahal si bukan melambangkan orang atau melambangkan sistem sebenarnya itu disingkat. Pendekatannya kan seni itu kan di budaya gitu. Di Indonesia tuh ada budaya yang untuk menyebutkan orang ketiga itu kan pakai kata si. Betul ya, betul Pak. Kurang lebih seperti itu. Ya, saya sih sebenarnya selalu menggunakan ini, kadang kami selalu menggunakan ini, jadi harapannya ini bisa nanti jadi merchandise official Pak ya. Iya, semoga semua orang yang cinta Undikma juga menggunakan ini. Oh iya, nanti harapannya sih nanti mungkin kita kan harus nanti ya ke Pak Biro nanti. Karena dia ini kan bagian dari apa namanya membesarkan nama Undikma. Iya, betul. Saya tunggu nanti masih mahasiswa yang mau pesan. Enggak belum buka. Nanti. Jadi masih ini terbatas ya. Ini desainnya terbatas. Kalangan terbatas. Ya, kalangan terbatas. Tapi yakin saja di tahun ini kemungkinan ini akan kita spread atau kita sebarkan sehingga teman-teman bisa gunakan. Nah, karena ini dari tadi kita agak serius, mungkin kita sedikit bercanda-canda, kita main tebak-tebakan. Enggak. Buah apa ya? Oh iya. Tadi soalnya saya baca ada notepad sih, kita di studio ini cukup lengkap ya, jadi ada monitor segala macam, jadi kayak tim kreatif bilang, 15 menit lagi, sudah tulis 15 menit lagi. Jadi sebelum kita tutup, kayaknya kita main tebak-tebakan, dia bilang, tolong main, bacanya tolong main tebak-tebakan. Apa maksudnya? Mungkin kita buat tebak-tebakan sebentar lah Pak. Boleh lah. Tim kreatif iya kata tim kreatif. Kita main tebak-tebakan deh. Setuju Pak. Karena saya undang Pak Adam ini terkenalnya kalau dia di depan kamera agak serius ya. Tapi kalau di kita sebenarnya paling fun itu. Walaupun sebenarnya Pak Fani itu namanya Fani, lucu. Tapi kalau ketemu sama Pak Adam itu sebenarnya sumber dari jokes gitu. Saya kan itu banget. Oh iya, kita mentebakan sebentar sebelum kita tutup ya. Silakan Pak. Matahari apa ya? Waduh, ini nggak ada yang tahu. Jadi kalau kita ketahui karena kita yang tahu ya. Matahari apa tadi Pak? Matahari apa yang nggak pas? Aduh. Silakan Pak. Merek Pak. Maaf, lupa. Kali endorsement di sana. Lupa. Iya, jangan lupa tadi Plaza Bangunan, Matahari, tolong sponsorin kita. Siap. Ya, apalagi kita wardrobe. Iya, wardrobe lah. Apalagi dari tadi kita sering nyebut NTB, tolong Humas NTB, Bank NTB dan segala macam belakang NTB sponsorin kita lah. Gitu ya. NTB. Nanti sponsor. Bapak nyari sponsor apa mau? Tolong lah Pak, kita juga butuh sponsor biar menjadi Undikma TV Pak. Kita mau Undikma TV. Mudah-mudahan ke depan bisa jadi Undikma TV. Ya. Kita punya program reguler nanti ini. Jangan lupa ini kan nanti di share di YouTube. Nah, tolong komen-komennya yang positif ya di di episode kali ini. Jadi apa yang bagus untuk si Dika ini kita masukkan ke depannya. Mau jadi kartun misalnya, mau jadi produk animasi misalnya. Produk merchandise apa yang cocok, inginkan. Tulis di kolom komentar. Desainnya seperti apa, kaos atau apa nantinya untuk diimplementasi lebih dalam. Ya. Mungkin satu lagi pertanyaan buat Pak Fani terakhir dari saya. Harapannya dengan hadirnya si Dika ini apa Pak? Hadirnya Dika ini menjadi simbol kebanggaan ya sebenarnya Pak, selain logo ya. Logo mungkin kalau terlalu resmi, kalau diimplementasikan ke produk-produk yang sifatnya tidak resmi takut menodai. Betul. Makanya dengan hadirnya maskot ini kemudian itu menjadi cara menunjukkan kebanggaan kita terhadap universitas ini dengan menggunakan maskot ini di produk-produk kehidupan semuanya lah. Mau bangga sebagai sivitas Undikma ya dengan menggunakan produk-produk nantinya yang dihasilkan dari merchandise Undikma nanti seperti itu. Oke.
Oke, sebelum kita akhiri, tadi komentar-komentar yang terbaik nanti mungkin ada ya. Oh, enggak ada, bukan giveaway, enggak ada giveaway. Ada, nanti ada. Oh, ada. Nanti Mungkin komentar yang kita bagus ya. perlu foto bersama dengan si Dika nih Pak. Oh iya, Iya. tolong di screenshot. Kita foto bersama dengan si Dika dan kreatornya ini. Ini jarang-jarang loh Pak. Saya kira berdiri nih cocok nih Pak. Coba kita berdiri aja ya. Berdiri Pak. Coba. Oh iya, berdiri Berdiri, kayaknya Pak. bagus nih Pak. Kita coba berdiri. Ini coba sedikit. Tuh tim kreatif mana ini berdiri sendiri, foto-foto sendiri. Ini ditambah nanti tim kreatifnya nih. Oh iya. Ditambahlah tim kreatifnya nanti ini kurang ini. Waduh, gimana ini terus? Yang sana ini Pak, yang ini Pak. Ya sebelum kita akhiri karena segera Jumatan kita nih. Iya. Ketahuan nih kita tapping. Saya di Kita bawah. tidak live. Ini Saya dah. Lo saya di sini dah. belum Pak. Lihat kamera. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima Terima kasih. kasih kepada Pak Terima Fani. kasih. Terima kasih Pak Adam. Sama-sama. Kemudian jangan lupa follow. Apa ya kalau YouTube kan sudah lama. Tekan lonceng, subscribe, tekan lonceng, komen yang bagus, share dan like. Saya tidak minta dislike kali ini karena ini berkaitan sama Sidika. Tolong di like dan di komen yang bagus. Jangan lupa komennya berkaitan dengan Sidika ke depan seperti apa. Kemudian follow Instagram. Oh, YouTube-nya namanya Berita Undikma ya. Berita Undikma. Instagramnya, Facebooknya silahkan komen. Dan saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Jusmabar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu.